Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Kurnia Jidan. Kali ini gua mendapatkan cerita dari Mbak Kikin yang pernah naik bareng sama gua ke laut, pasti tahu siapa orangnya. Langsung aja, nggak usah basa-basi, kita dengerin ceritanya. Jangan lupa sebelum mendengarkan ceritanya pakai headset, nonton sendirian agar suasana horornya lebih dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau ceritain perjalanan pendidikan Argopuro bulan Juni tahun lalu. Jadi pas itu perjalanan itu tuh personil itu ada 9 orang, 2 cewek sisanya cowok. 3 diantaranya udah pernah naik bareng, sisanya ya baru pertama kali naik, terus pertama kali kenal juga. Kan itu temennya teman, terus juga nyari barengan di IG. Sebelumnya aku bakal bilang, aku itu bukan anak indigo yang punya kemampuan khusus bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang gitu. Jadi aku ngerasa ya aku apa tuh aku kayak dikasih kesempatan buat ngelihat hal yang gak bisa dilihat orang gitu. Seneng nggak? Bukan seneng sih, malah kayaknya ngerasa keganggu gitu. Berarti aku lagi diganggu sih. Itu ciri-ciri kalau aku lagi diganggu. Cuma alhamdulillah selama aku dikasih begituan, aku nggak pernah ngerasain hal aneh. Cuma ya mungkin mereka iseng atau sekedar ngasih tanda kalau kalau apa tempat yang kita lewati itu tempatnya dia, wilayahnya dia. Jadi ya mending kita nggak usah ngelakuin yang macem-macem atau neko-neko. Jadi sewajarnya aja ya. Kita kan di sana bertamu. Oke, langsung aja ya ke inti ceritanya. Argopuro kemarin itu kurang lebih 5 hari perjalanan ya. Hari pertama itu malam pertama itu camp di Mata S2. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Selama itu aku nggak ngerasain hal-hal yang aneh gitu. Ya wajar aja sih lah. Toh tujuan aku naik juga bukan buat hal yang kayak mau uji nyali ataupun mau nyari sesuatu hal. Pas perjalanan ke Cikasur ini, pas perjalanan Cikasur itu kita pas nyampe Cikasur langsung dikasih gerimis karena kabut gitu ya. Terus malamnya tuh sampai malam juga tuh, sampai paginya tuh kabut terus dan juga gerimis. Karena emang pas malamnya emang kita sering aku sama teman-teman emang sering di luar, tidurnya malam gitu. Jadi kita itu nggak bisa tidur kalau belum jam 12 malam. Ya walaupun udah ngantuk tapi kita itu tetap tahan. Kenapa? Soalnya kita nggak mau ya pas jam 1 jam 2 pas lagi dingin-dinginnya itu kita kebangun. Akhirnya kan kalau misalnya kita tidur jam 12 jam 11 malam, otomatis kan jam 1 jam 2 kita plus-plusnya tidur. Jadi nggak ngerasa dingin banget gitu ya. Ya nggak sengaja kadang iseng ya aku ngeliat ke Sabana yang dulu bekas landasan pesawat itu di Cikasur. Sering banget tuh ya sliveran bayangan-bayangan hitam. Ya aku berpikir itu mungkin biasa, kalau nggak pantulan cahaya atau ya udahlah, nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Terus pas mau tidur gitu ya, jadi pas itu tuh tim kita itu nggak kebagian lahan buat bikin tenda yang enak. Jadi kita dapat tempatnya itu yang nggak rata, grunjel-grunjel gitu ya, bikin badan pegel kalau buat tidur. Pas tidur kebetulan partner aku tuh udah tidur duluan karena emang dia emang gak enak badan ya. Aku nyusul tuh pas jam 3-an apa jam 2 ya. Pokoknya sekitar jam itulah aku bangun gitu, kayak denger suara cewek gitu ya. Juga konon mitosnya, jadi sering banget pendaki cowok itu kalau tidur di kalau lagi camp di Cikasur itu sering banget didapat mimpi didatengin cewek cantik, kalau enggak ya pokoknya dapat mimpi yang berhubungan dengan cewek-cewek gitu gitu. Entah itu entah itu apa gitu intinya. Terus juga katanya ceweknya itu tuh yang di pohon satu tuh yang di tengah-tengah sabananya. Mungkin kalau yang udah pernah kesana tau lah pohonnya yang di mana itu.
Itu rata-rata itu mereka yang dapat dikasih mimpi itu sih yang baru pertama kali datang ke Argopuro. Jadi kayak sih dikasih welcome, selamat datang gitu nih Argopuro gitu. Tapi nggak semuanya sih, hampir rata-rata. Itu pun aku juga dapat dari cerita teman gitu. Jadi teman uh, teman cowok naik. Contohnya itu pas waktu apa ya? Pas pertama kali ke Argopuro itu kan karena ceweknya cuma 3. Nah pas habis turun Argopuro semua teman-teman cowok itu pada cerita dapet itu, katanya mereka tuh ngerasa itu bener-bener terjadi gitu, sampai pas waktu itu mereka tuh nanyain ke aku apa semalam kayak gini, tapi ya orang itu cuma mimpi gitu ya, jadi ya udah gitu. Nah kembali ke topik ya, jadi pas itu aku kayak dengan suara cewek gitu ya. hmm, Akhirnya aku bangun gitu, mau keluar tenda, mau masak kopi, kayak duduk-duduk manis di depan tenda itu kayaknya mager juga karena di luar masih hujan. Ya udah ya, aku cuma di dalam tenda baca buku, baca buku terus lama kelamaan akhirnya ngantuk, ya udah aku tidur. Itu sih yang di Cikasur itu doang. Nggak tahu sih kalau yang dirasain sama teman-teman, lagian teman-teman aku tuh orang pas tim pas itu tuh nggak terlalu mikirin hal-hal yang begitu, sekalipun mereka tuh dapat hal tanda kutip gitu ya. Nah pas waktu jalan ke Rawa Embik nih, Rawa Embik ya lancar-lancar aja sih. Nah pas camp di Rawa Embik, emang itu ya, Rawa Embik itu emang menurut aku tuh beda pas pertama kali datang gitu. Dan untuk kedua kalinya itu setahun yang lalu ya, jadi aku ke Rawa Embik. Nah teman aku, teman tidur di tenda cewek, dia dapat pengalaman mistik. Dia diliatin sama, mungkin dia penunggu di situ kali ya. Ya intinya itu cowok, dan mukanya tuh hancur banget. Seriusan deh, aku makin merinding nih ya, padahal ceritanya siang-siang nih. Mukanya hancur banget katanya, terus dia akhirnya, kita itu nggak berani tidur berdua. Akhirnya salah satu dari teman kita yang cowok suruh tidur bareng sama kita, jadi bertiga gitu. Bertiga. Nah, ternyata pas untuk kedua kalinya aku ke Argopuro, ya tempatnya masih di sekitar Rawa Embik. Aku dikasih lihat cowok, dia itu bu kayak kayak siapa ya, intinya tuh stylenya dia tuh kayak orang-orang zaman dulu gitu, tapi bukan pribumi ya, bukan pribumi, kayak orang, mungkin orang Belanda kali ya. Pokoknya apa ya, stylenya itu bukan orang pribumi gitu loh intinya, tapi dia membalikan badan gitu, tinggi, nggak tinggi juga sih, ya tinggi tinggi orang bule itu kayak gimana sih kayak gitu kalau dari fisiknya juga, kalau dibilang orang bumi, orang pribumi itu juga kayak bukan gitu, intinya kayak bule gitu ya. Ya mungkin karena malam jadi ya nggak kelihatan banget, dia posisinya membalikan badan itu di deket pohon yang mau ke arah ngambil air. Ya aku ngerasa ya udahlah diam gitu. Terus pas malamnya itu teman aku lah, beberapa orang dari tim kita itu ngedengar suara kayak entah suara apa gitu. Kayak suara orang batuk gitu di deket tenda kita. Padahal pas kita tanyain turun dari Argopuro, mereka nggak ngebilang jam segitu, nggak dengar, dan cuma kita berdua. Kalau suara batuk teman kita, tetangga tenda, ya pasti kita bisa bisa nebak lah, bisa tahu itu suara orang, itu beda suaranya. Dan itu di Rawambik itu sih, saya nggak. Nah pas waktu terus pas bener-bener mencekam itu, bukan mencekam sih, jadi kayak iseng banget. Jadi pas waktu turun dari puncak Argopuro mau ke Taman Hidup, kita udah usaha banget buat jalan biar gak kena malam, tapi namanya hutan lumut tuh ya jangankan sore, pagi aja dia udah udah gelap kan, mungkin karena terlalu rimbunnya hutan, terus juga ketambahan kabut. Kita maghrib itu dapatnya itu di dalam hutan lumut ya, mungkin udah setengah perjalanan antara ke Taman Hidup gitu, sejaman lagi lah nyampe gitu, sejam kurang.
Jadi kan posisi pas itu 9 orang kan, dibagi dua. Jadi 4 orang di belakang, 5 orang di depan. Aku ikut yang 5 orang di depan. Terus akhirnya kita misal lagi, aku sama teman aku itu jalan duluan berdua. Sisanya itu karena mungkin mereka break mau ngerokok dulu gitu, ya udah akhirnya mereka di belakang kan. Karena udah malam akhirnya serius nih jalan berdua gitu. Akhirnya aku nungguin teman aku yang di belakang itu, yang 3 orang itu cowok semua. Pas lagi nungguin itu juga lagi kayak break buat azan maghrib gitu. Ya karena aku gabut gitu ya, dan karena aku iseng gitu ya, kadang nggak jelas juga, kadang aku ngobrol gitu, ngajak ngobrol sama benda-benda mati yang di sekitar aku gitu. Aku ngobrol, terus tiba-tiba ada yang nyaut gitu, ngedehem gitu, kayak batuk, suara orang batuk. Lah aku kaget dong, masa suara teman aku ya, di sebelah aku, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jangan kan dia nggak dia nggak ngomong gitu, terus siapa itu suaranya. Ya abis itu aku langsung nih, iseng banget sih gitu. Udah ya, semenjak itu aku lebih milih diem, nggak mau ngajak ngobrol. Apa ya, oh ya, posisi pas itu aku tuh ngajak ngajak ngobrol pohon gitu ya. Jadi kayak ngajak ngobrol, duh kok lama banget sih, udah capek, udah pengen rebahan, udah pengen ganti baju gitu. Terus ada apa tuh respon orang apa tuh orang batuk gitu. Habis itu aku diem. Terus nggak lama itu kan teman aku udah balik kan. Karena udah malam, biasanya kalau malam itu aku paling menghindari jalan paling depan. Bukan karena aku bisa ngeliat itu ya, karena aku sebenarnya nggak bisa ngeliat gitu, nggak bisa ngeliat hal-hal yang itu gitu. Bukan anak indigo juga sih. Ya intinya lagian juga kalau dalam apa tuh, baiknya kan kalau ada cowok banyak, mending cewek di tengah aja kan, gak usah di depan, apalagi di belakang, jangan sampai gitu. Kecuali kalau emang gak ada cowoknya gitu. Aku jalan di depan dulu. Pertama masih enak-enak aja, lama kelamaan semakin masuk ke dalam gitu. Kan jalannya landai tuh ya, pas dari hutan lumut ke taman hidup tuh ya. Landai tapi juga banyak percabangan, terus juga jalannya belok-belok juga. Itu hampir itu kayak ada bayangan hitam gede. Bayangan doang itu ya, nggak berbentuk, cuma bayangan. Kenapa aku bisa bayangan hitam? eh Bahkan aku sebelumnya mikir gini, aku lalu kali ya, ini kan malam, jelas dong gelap malam. Cuma itu beda dong, apa tuh namanya, bayangannya itu ya, sekalipun itu apa tuh kondisinya malam, udah apa tuh, aduh susah ngejelasinnya. Intinya bayangan hitam aja gitu ya, kayak nutupin pandangan aku di depan. Aku minta tukeran sama teman aku gitu, cuma aku nggak tega juga karena dia itu ya mungkin baru pertama kali ke sini. Terus juga ya aku juga masih mampu, sedangkan yang dari sekian orang itu tuh aku yang udah pernah ke sana, terus juga banyak percabangan kan. Jadi mending aku di depan aja. Ya udah akhirnya nggak jadi kan, aku udah minta temen aku, "Bah, tukeran dong, Bah," gitu. Terus abah nanyain, "Tukeran gimana, Kin?" Terus aku bilang dong, "Nggak jadi, Bah, aku depan aja udah," gitu. Karena ya udahlah, cuma kayak gini doang, hal biasa gitu. Aku jalan gitu. Akhirnya pas jalan, nah ini yang kedua kalinya tuh yang ngeselin menurut aku. Kayak banyak anak kecil gitu lari-lari. Mereka ya anak kecil gitu, item nah, ya kurang lebih dua dua ya, dua sih, dua. Mereka lari-larian, terus gangguin juga apa tuh jalan aku gitu loh. Aku mikir gitu, kalau aku tegur mereka gitu, ntar suasana makin nggak kondusif kan gitu. Terus apa tuh, akhirnya aku cuma kayak bilang salam, assalamualaikum gitu, terus sama ngasih kode batuk gitulah, buat kayak sebagai kode aku buat permisi gitu. Tetap aja mereka ngeselin, nggak mau pergi gitu. Udahlah, main jangan di sini, ini kan jalur gitu. Sering banget aku kesandung gitu ya, kesandung akar ya. Emang sih di situ jalurnya banyak akar, banyak batang pohon pada roboh, banyak ranting. Tapi jelas dong apa tuh, ap, uh,
aku pas itu bukan kesandung, bukan benda apa tuh, benda-benda itu gitu loh. Lagian juga alhamdulillah penglihatan aku juga masih nggak kayak rabun-rabun itu, nggak, masih jelas gitu. Kesandung-kesandung nggak jelas gitu ya. Karena aku emang udah capek banget gitu ya, udah capek, udah lapar juga, udah ngantuk. Akhirnya aku nyerah, minta tukeran dong sama teman aku. Akhirnya aku di tengah. Udah abis itu, ya udah gitu doang sih. Nah, itu dia tadi cerita dari Mbak Kikin. Menurut kalian gimana? Serem atau tidak? Tulis di kolom komentar. Sekian cermat cerita malam keramat kali ini. Jangan lupa di subrek, di like, dan di share. Sekian, terima kasih.